Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Malam hari kali ini gua ingin membahas. Jadi ada beberapa situasi dari informasi terkait dengan pemain Manchester United tentu saja yang mengakibatkan situasinya ya masing-masing ini menurut gua 50-50 seperti yang gua katakan di judul. Pertama dari Christian Eriksen yang di salah satu wawancaranya mengatakan kalau dia ini sangat senang ya di Manchester, keluarganya juga sangat senang di Manchester, dia juga sangat menyukai waktunya di Manchester United, tapi tentu saja seperti yang dikatakan sebagai seorang pemain sepak bola Anda ingin bermain sebanyak mungkin. Nah, bermain sebanyak mungkin di situ penekanannya sih menurut gue ya, atau situasinya saat ini dengan Christian Eriksen yang musim panas kali ini ya dia sudah 2 musim di Manchester United, dan kalau gua cek Christian Eriksen ini juga akan segera mengakhiri atau kontraknya di Manchester United itu akan sampai 2025. Jadi musim panas kali ini ya praktis dia hanya ada 1 musim lagi ya kan, sampai dengan musim depan. Dan biasanya di periode-periode seperti ini memang pemain itu butuh kejelasan, butuh kepastian seperti apa masa depannya. Manchester United punya peluang kalau situasi ini tidak jelas ya, paling tidak sampai musim panas tahun depan, seandainya Christian Eriksen masih berada di Manchester United ya dia bisa lepas dengan gratisan. Dimana sebenarnya kalau dilihat situasinya Manchester United juga mengambil Christian Eriksen ini kan juga secara gratisan. Tapi hubungan masa depan ya antara pemain ini kan tidak hanya ditentukan oleh klub yang saat ini memiliki pemain tersebut dengan klub peminat, tapi juga dari sisi pemain. Nah ini juga penting, dimana Christian Eriksen menyebutkan dia ingin bermain sebanyak mungkin. Musim lalu kalau gue lihat jumlah pertandingannya memang tidak sama banyak seperti musim pertama di Manchester United, walaupun kalau lihat dari sisi jumlah pertandingan, artinya bukan menit bermain tapi jumlah pertandingan, di musim pertama tuh dia 28 pertandingan di liga, musim lalu tuh 22. Jadi sebenarnya penurunannya tidak begitu banyak. Itu kalau dari jumlah pertandingan. Tapi kalau dari menit bermain ya menurut gua turun lumayan banyak ya dibandingkan dengan musim pertama. Kalau Christian Eriksen mengatakan dia tetap ingin bermain dengan menit bermain yang tinggi, kalau melihat situasi misalnya secara teknis dan juga secara fisik, karena ya usia juga semakin menurun ya, gue pikir harus ada penyesuaian juga di sana ya. Artinya menit bermain yang seperti apa, sebanyak apa yang disesuaikan dengan situasi kualitas, baik itu secara individu maupun juga proyeksi kontribusi terhadap permainan di atas lapangan, plus juga yang tidak kalah penting adalah fisik dari sang pemain. Christian Eriksen memang di Euro kemarin tampil cukup bagus ya, tapi kan bagaimana karakteristik turnamen dengan liga itu kan berbeda, bermain dengan tim nasional dengan klub itu kan berbeda. Gua secara dengan amatiran tetap melihat Christian Eriksen ini bukan sebagai pilihan utama. Realitanya akan seperti itu. Dan kalau seandainya fakta seperti itu ya, artinya dia bukan sebagai pemain utama, tidak sesuai dengan visi ataupun juga pengharapan dari Christian Eriksen, ya win-win solutionnya adalah ya memang harus berpisah dengan Manchester United. Walaupun sekali lagi secara dengan amatiran gue melihat Christian Eriksen sebagai pemain rotasi misalnya ya ini akan menjaga kualitas dari permainan Manchester United di atas lapangan, karena Christian Eriksen punya pengalaman yang sangat dalam ya di sepak bola, baik itu di Inggris maupun juga di Eropa. Di samping juga walaupun ada penurunan dari sisi kualitas, tapi secara umum gue menilai ya dia tetap memiliki kapasitas di sana. Satu-satunya atribut yang menurut gue lemah ya dari permainan Christian Eriksen adalah kemampuan bertahan defensif dari Christian Eriksen. Sehingga dari awal ketika dia baru bergabung di Manchester United, melihat penampilan terakhir dia bersama Brentford, gue lebih menilai pada saat itu memang Christian Eriksen ini sebagai rotasi ataupun sebagai backup dari seorang Bruno Fernandes. Atau dia juga bisa bermain sebenarnya kalau melihat apa yang ditunjukkan di Brentford,
Misalnya dia juga sering bermain di sayap kiri. Pada saat itu gue berpikir seperti ya itulah dua posisi untuk Christian Eriksen. Tapi situasi ketika Manchester United gagal mendatangkan Frankie de Jong ini memaksa tim kepelatihan harus mencari solusi di lini tengah dan Christian Eriksen menjadi solusinya. Tapi itu kan bukan untuk posisi permanen nampaknya. Memang hanya untuk solusi di musim tersebut. Dan balik lagi ya, gue menilai sih situasi saat ini 50-50 dengan Christian Eriksen. Bisa saja ada pembicaraan dengan manajemen, dengan tim kepelatihan yang memberikan peran yang berbeda ya, tapi bisa diterima oleh Christian Eriksen. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan Christian Eriksen masih akan berada di Manchester United paling tidak sampai dengan akhir musim depan. Dimana ya oke, realitanya dia bisa lepas secara gratisan, tapi kalau dilihat Manchester United pun juga mendatangkan secara gratisan ya, dari situ kan memang ada keseimbangan. Tapi kita lihat ya akan seperti apa. Menurut gue ini situasinya juga 50-50, yaitu adalah Matthijs de Ligt. Bayern Munchen disebutkan menginginkan tetap untuk menjual Matthijs de Ligt ke Manchester United, tapi valuasinya ada gap nih. Nah, ini dikabarkan oleh Sky. Dari situ gue menilai situasinya 50-50, walaupun Jonathan Tah ada tawaran terbaru dari Bayern Munchen yang kabarnya juga akan ditolak ya kan oleh Leverkusen karena angkanya masih belum mencapai nih dari yang diinginkan oleh Leverkusen. Dari situ ada efek domino nampaknya, Jonathan Tah dan juga Matthijs de Ligt. Kalau dibilang oke, Matthijs de Ligt akan gagal ke Manchester United, menurut gue terlalu dini. Kalau disebutkan juga dia akan pindah ke Manchester United, itu juga terlalu awal ya, dimana situasinya saat ini agak sedikit complicated, agak sedikit rumit. Sang pemain sudah deal dengan Manchester United ya, dengan poin-poinnya, tapi dari klub nih masih ada jarak ya, angka yang diinginkan oleh Bayern Munchen dengan yang ditawarkan oleh Manchester United. Dari situ gue menilai ya situasinya 50-50 sih. Apakah Manchester United akan mencari alternatif lain? Itu bisa jadi akan dilakukan atau bahkan sudah mulai dilakukan ya. Walau menurut gue bukan tidak mungkin mereka juga menyiapkan tawaran kedua sih bagi Matthijs de Ligt melihat situasi dengan Jonathan Tah terhadap ya Bayern Munchen dan juga Leverkusen. Jadi ini situasi yang menurut gue juga menarik untuk diikuti dengan kemungkinan masih 50-50 juga ya. Kabar lainnya adalah Mazraoui ini dikabarkan batal ke West Ham, walaupun angka dari West Ham ini disetujui oleh Bayern Munchen, tapi sang pemain tidak sepakat ya dengan angka personalnya, dengan poin-poin personalnya dari West Ham, sehingga disebutkan batal. Tapi kemungkinan Mazraoui ini ke Manchester United masih sangat tergantung dari masa depan Aaron Wan-Bissaka. Mazraoui sangat terbuka disebutkan untuk ke Manchester United untuk bereuni kembali dengan Erik ten Hag. Dan gue menilai tidak ada masalah di sana. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya Ajax lagi, Belanda lagi, mantan pemain lagi. So what? What's the problem? Apa masalahnya? Gitu. Dan menurut gue memang terus seperti apa dong pemain yang lebih baik mendatangkan pemain yang dikenal oleh fans atau pemain yang dikenal oleh pelatih atau pemain yang dikenal oleh manajemen. Kan di situ pilihannya ya kan. Yang kadang lebih gampang mencibir atau mencemooh ya kan dibanding untuk berusaha melihat sesuatu tuh ada dari sisi positifnya. Menurut gue seperti itu ya. Dan gue melihat sih ya tidak ada salah gitu ya. Pelatih mengincar mendatangkan pemain yang memang pernah bekerja sama dengan pelatih tersebut. Di samping dari pemahaman teknis ya, tapi yang tidak kalah penting adalah pemahaman karakter, man to man management. Ini kan penting. Karena yang dikelola ini bukan pemain di dalam permainan atau game gitu ya. Tapi ada unsur-unsur personal di sana, ada unsur-unsur emosional di sana. Dan ini penting. Jadi sehingga menurut gue justru sangat wajar sih menurut gue ya, ketika memang pelatih berusaha ingin mendatangkan mantan anak asuhnya. Gue ingat betul misalnya Fabio Capello ya dengan Christian Panucci. Hampir di mana ada Capello di situ ada Panucci, karena bagaimana kesepahaman keduanya baik dari unsur teknis maupun non teknis seperti emosional, psikologis, karakter. Ini sangat-sangat erat dan menurut gue tidak ada yang aneh ya dari hal tersebut. Dan balik lagi Juventus tertarik terhadap Mazraoui, tapi Mazraoui masih menunggu pergerakan di Manchester United, di mana Manchester United masih menunggu nasib dari Aaron Wan-Bissaka, sehingga menurut gue ya situasinya ini masih 50-50.
Fabrizio Romano pun mengatakan hal yang sama ya. Segala kesepakatan terkait dengan posisi bek kanan baru, Manchester United harus mengklarifikasi Aaron Wan-Bissaka dulu. Cabutnya Aaron Wan-Bissaka ini akan menjadi langkah yang krusial untuk mendatangkan bek kanan baru. Ya menurut gue secara realistis memang seperti itu ya, baik itu secara finansial maupun juga secara keutuhan skuad, secara teknis. Tidak bijak rasanya kalau memiliki 3 bek kanan sih menurut gue secara dengan amatir. Dan ini berbeda situasi dengan bek kiri. Bek kanan sendiri memang pembahasan terkait dengan Aaron Wan-Bissaka cabut dari Manchester United ini kan sudah dari 2 musim lalu kalau tidak salah ya. Selalu ada berita seperti ini. Tapi memang dari situasi yang gue baca juga atau gue dapatkan, belum ada klub ya dari 2 musim terakhir ini by the way yang mau menyanggupi angka yang diinginkan oleh Manchester United. Crystal Palace 2 musim yang lalu atau musim lalu gue lupa, sempat juga dikaitkan ya dengan Aaron Wan-Bissaka untuk membawa pulang kembali, tapi angka memang tidak disepakati atau bahkan tidak ada pembicaraan formal lebih jauh dengan Manchester United. Apakah saat ini itu akan terjadi? Menurut gue masih 50-50, dan pernah juga gue singgung ya, seandainya kalau memang Aaron Wan-Bissaka tetap di Manchester United ya gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, karena bagaimana kontribusi Aaron Wan-Bissaka juga menurut gue nggak jelek-jelek banget ya, bahkan tergolong oke sejauh ini, paling tidak selama 2 musim belakangan ini di Manchester United. Dan kabar terakhir, Manchester United disebutkan mempertimbangkan center back Antonio Silva yang rilis clause-nya 84 juta pounds. Tapi Manchester United ini yakin mereka bisa bernegosiasi sehingga harganya akan lebih murah dengan Benfica ya. Kalau angkanya 84 juta pounds berarti ya, hampir 100 juta euro menurut gue ini impossible ya. Tapi kalau seandainya bisa ditekan, ya itu bisa saja terjadi, tapi sampai seberapa dalam itu akan ditekan ya. Karena menurut gue kalau angkanya masih sekitar 80 juta euro katakan ataupun 70 juta euro itu masih terlalu tinggi. Kalau angkanya sekitar 60 sampai 50 bisa jadi. Itu aja masih 50-50 ya. Kalau seandainya bisa ditekan sampai dengan angka 50 sampai dengan 60 juta euro. Tapi kalau terlalu tinggi menurut gua Manchester United tidak akan bergerak sih ke arah sana ya. Karena ya opsi-opsi lain untuk posisi center back menurut gua juga masih banyak ya, dengan kualitas yang bagus dan harga mungkin yang di bawah dari release clause Antonio Silva dari Benfica. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, lancar-lancar terus rezeki dan juga usaha positifnya. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.